Salah satu pertarungan yang akan sangat menarik untuk dilihat adalah pertarungan antara Itachi Uchiha melawan Madara Uchiha. Tapi sayang sekali, kedua ninja hebat dan berbakat dari klan Uchiha ini lahir di zaman yang berbeda. Yang membuat pertarungan mereka adalah hal yang tidak mungkin. Tapi walaupun begitu, kita akan membahas jika seandainya mereka berdua bertarung. Bisakah Itachi mengalahkan Madara, atau malah sebaliknya? Sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini guys. Untuk memulai pembahasan, yang pertama kita harus asumsikan dulu bahwa mereka berdua sama-sama dalam kondisi siap bertarung dan tidak ada gangguan. Jika membandingkan keunggulan mata, Madara lebih unggul karena memiliki Eternal Mangekyo Sharingan, sedangkan Itachi hanya Mangekyo Sharingan biasa. Tapi bukan berarti Mangekyo Sharingan Itachi lemah. Perbedaan Eternal Mangekyo Sharingan dan Mangekyo Sharingan biasa hanyalah pada durasi penggunaan, bukan kekuatan. Eternal Mangekyo Sharingan dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak akan memiliki efek samping. Sementara Mangekyo Sharingan biasa jika digunakan secara terus-menerus akan mengalami kebutaan. Namun jika lawannya adalah Madara, maka Itachi pasti akan menggunakan Mangekyo Sharingan secara terus-menerus tanpa takut menjadi buta, dan akan bertarung habis-habisan. Kita tidak pernah diperlihatkan Itachi mode serius bertarung habis-habisan sampai mati. Walaupun terdapat beberapa momen pertarungan Itachi yang bisa dibilang agak serius. Yang pertama saat melawan Sasuke, yang kedua saat melawan Nagato Edo Tensei, yang ketiga saat melawan Kabuto. Saat melawan Sasuke, Itachi sengaja mengalah. Tapi sebelum itu, Itachi harus memaksa Sasuke mencapai batas kekuatannya agar Orochimaru keluar dari tubuh Sasuke. Tapi Itachi tidak pernah mencapai batas kekuatannya. Bahkan Susanoo yang ia keluarkan hanya sampai batas armor saja, tidak sampai Susanoo sempurna. Seperti yang kita tahu, Susanoo memiliki tahapan perubahan bentuk. Bentuk paling dasar dari Susanoo adalah seperti tulang manusia. Bentuk Susanoo pada tahap kedua adalah munculnya otot dan kulit yang membungkus tulang yang terdapat pada bentuk pertama Susanoo. Bentuk ketiga dari Susanoo adalah munculnya sejenis armor yang membungkus badan Susanoo pada tahap 2. Bentuk terakhir yaitu Susanoo sempurna, yang lebih mirip dengan tubuh manusia dengan ukuran sangat besar dan memiliki sayap. Saat melawan Sasuke, tujuan utama Itachi hanyalah mengeluarkan Orochimaru dari dalam tubuh Sasuke, setelah itu membiarkan dirinya mati di tangan Sasuke. Oleh karena itu Itachi tidak perlu sampai harus mengeluarkan Susanoo sempurna. Susanoo bentuk ketiga saja sudah cukup bagi Itachi untuk menyegel Orochimaru. Saat melawan Nagato Edo Tensei, Itachi juga dapat dengan mudah menyegel Nagato dengan pedang Totsuka, dan tidak membuat Itachi harus bertarung habis-habisan. Begitu juga saat melawan Kabuto, Itachi dapat mengalahkan Kabuto dengan mudah menggunakan Izanami. Dari beberapa pertarungan itu, kita tidak pernah melihat Itachi bertarung habis-habisan hingga mencapai batas kekuatan maksimalnya. Itu artinya, kita belum bisa mengukur sampai di mana batas kekuatannya. Itachi bukannya tidak bisa menciptakan Susanoo sempurna seperti Madara, tapi tidak ada situasi yang membuat Itachi harus mengeluarkannya. Karena semua lawan Itachi bisa dikalahkannya dengan mudah. Mungkin saja selain pedang Totsuka dan Amaterasu, Itachi masih memiliki senjata mematikan lain dari Susanoo sempurnanya yang belum pernah dia perlihatkan. Berbeda dengan Itachi, Madara sudah pernah diperlihatkan bertarung habis-habisan hingga mencapai batas kekuatan maksimalnya, bahkan sampai mati. Pertarungan itu adalah saat Madara melawan Hashirama sang Hokage pertama. Itu artinya, kita sudah bisa mengetahui sampai di mana batas kekuatan Madara. Kelebihan dari Susanoo sempurna Madara adalah ukurannya yang sangat besar dan kekuatan pedangnya yang mampu membelah pegunungan hanya dalam sekali tebas. Akan sangat menarik jika tebasan pedang Susanoo Madara mengenai perisai cermin Yata Itachi. Karena cermin Yata adalah perisai yang dapat menghalau segala jenis serangan. Itu pun jika Itachi berniat untuk menangkisnya. Karena walaupun pedang Madara sangat kuat, namun bukan berarti juga cepat. Tentu saja Itachi dapat menghindarinya dengan mudah.
Bahkan Mokuton milik Hashirama juga dapat menghindarinya dengan mudah. Setelah itu, Itachi dapat langsung menusukkan pedang Totsukanya tepat ke arah Madara. Tapi yang jadi pertanyaan, bisakah pedang Totsuka Itachi menembus Susanoo Madara? Mungkin saja pedang Totsuka tidak bisa menembus Susanoo Madara. Karena kelebihan dari pedang Totsuka bukanlah dari kekuatan tebasannya, tapi dari kemampuannya menyegel apapun yang ditebasnya. Tapi yang sedang dibahas adalah pedang Totsuka Itachi pada Susanoo bentuk ketiga, bukan Susanoo sempurna. Karena jika Itachi mengeluarkan Susanoo sempurna, tidak menutup kemungkinan kekuatan dari tebasan pedang Totsuka akan meningkat, bahkan setara dengan Susanoo Madara. Sekalipun pedang Totsuka tidak bisa menembus Susanoo Madara, tetaplah akan sangat berbahaya bagi Madara karena pedang Totsuka akan menyegel apapun yang disentuhnya. Selain pedang Totsuka dan cermin Yata, Itachi juga memiliki senjata mematikan lain yaitu Amaterasu. Tapi jika yang dilawan adalah Madara versi Rinnegan, mungkin saja Amaterasu tidak akan berpengaruh karena Rinnegan bisa menyerap ninjutsu. Selain beberapa senjata tadi, masih ada lagi jurus lain Itachi yang bisa membuat Madara kalah telak. Menurut admin cerita Naruto, jurus ini adalah satu-satunya kunci kemenangan bagi Itachi saat berhadapan dengan Madara, yaitu Izanami. Izanami adalah jurus yang dapat menentukan takdir seseorang. Orang yang terkena jurus ini akan terperangkap dalam lingkaran kejadian berulang-ulang tanpa akhir. Bahkan Madara sekalipun tidak akan mampu keluar dari lingkaran Izanami, kecuali dia menerima takdirnya yang telah ditentukan oleh Itachi. Itulah beberapa alasan mengapa Itachi bisa mengalahkan Madara. Namun itu hanyalah teori dari admin cerita Naruto. Jika kalian memiliki teori lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya.